Oke, buat teman-teman semuanya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB ini, Anda simain baik-baik ya. Katanya ada aturan terbaru ya. Tidak mengangkat telepon, membalas chat WhatsApp, mengabaikan email bisa dipenjara oleh pinjol. Ya, siapa di sini yang juga berpikiran yang sama atau malah benar-benar mendapatkan hal itu? Anda boleh isi di dalam kolom komentar biar saya luruskan apa sebenarnya yang terjadi dan seperti apa konsepnya gitu loh. Jadi nggak semuanya juga harus kita cerna mentah, nggak semuanya juga harus kita gimana ya, jadikan semuanya sumber ketakutan. Tapi kita cari tahu dulu ini benar apa tidak ya. Ini yang mau saya terangkan sama Anda semuanya, terutama yang baru-baru telat bayar ya, baru-baru jatuh tempo tapi duit nggak ada sama sekali. Ini kita juga udah bingung kan, kayak mana nih sebenarnya nawa itu. Kita ingin menyelesaikan hal ini tapi fakta berkata lain, fakta menyampaikan duit mau dari mana gitu loh ya kan. Ini yang mau saya terangkan buat teman-teman semuanya. Tapi sebelumnya, yang belum mensupport channel ini boleh disupport dulu, boleh didukung dulu. Mudah-mudahan supportan dan dukungan Anda menjadikan channel ini makin berkembang lagi dan saya makin semangat lagi memberikan motivasi dan edukasi. Silahkan. Katanya aturan terbaru jangan main-main ya. Debetur yang mengabaikan telepon debt collector ya, tidak membalas chat WhatsApp, sengaja memblokir, sengaja mengganti nomor, ini dipenjara. Cemas nggak Anda? Takut nggak Anda gitu loh? Coba dulu, takut apa tidak? Ya pasti takut, saya yakin banget. Jangankan itu, diucapkan begini aja. Anda kalau tidak melakukan pembayaran hari ini juga, siap-siap. Hanya kata siap-siap kok. Tapi asumsinya dari pemikiran kita, imajinasi kita itu jalan. Di balik kata siap-siap ini, mereka akan datang ke rumah. Di balik kata siap-siap ini, kita akan diproses ke jalur hukum. Di balik kata siap-siap ini, data akan disebarkan. Ini asumsi kita, padahal dia cuma nyampaikan, kami kasih Anda waktu sampai jam 1 siang. Habis itu jam 1 siang, masuk lagi dia. Kami kasih Anda waktu sampai jam 5 sore. Jangan main-main, perusahaan kami perusahaan besar. Anda jangan main-main. Anda harus balikkan semua dana yang Anda pinjam. Kalau tidak, awas, siap-siap, hati-hati, cemas, takut, pasti ya. Kenapa? Karena ada rasa bersalah ya, ada rasa bersalah. Kita dihadapkan dengan satu tekanan. Debt collector menggiring hal itu, bagaimana memberikan tekanan kepada Anda jarak jauh. Padahal mereka yang menyampaikan kata siap-siap terkadang tidak menyebutkan nama aplikasi. Terkadang kata siap-siap ini belum tentu siap-siapnya dia akan datang, belum tentu siap-siapnya dia akan berkunjung. Dia entah di mana, kita entah di mana. Tapi ketakutan sudah mendahului kita. Sekarang muncul lagi ya, tambah-tambahan yang baru. Anda dengerin konten kreator ya, Medi Broni, Solusi Hutang, siapa lagi Anda dengerin. Anda kalau sempat Anda ganti telepon, kalau Anda sempat ganti nomor, blokir telepon kami bisa proses Anda ke jalur hukum dengan indikasi ingin melakukan penipuan, dengan indikasi ingin membawa kabur uang perusahaan kami. Kami bisa tuntut dengan pasal 372, 378. Hei, kawanku, saudaraku semuanya, yang hari ini mengalami jatuh tempo, yang hari ini mengalami telat bayar, tidak semudah itu. Kenapa debt collector melakukan hal itu? Dia sudah panik. Debt collector ini sudah stres loh. Target mereka tidak tercapai. Ya, makin kesini aturan OJK malah makin mempersempit mereka. Dilarang melakukan penagihan terus-menerus. Kalau sempat dia menelpon Anda terus-menerus dari pagi sampai sore, baterai Anda habis, tapi mereka menyebutkan nama aplikasi, mereka kena. Ya. Mereka mencoba menagih Anda keluar dari kontak darurat Anda. Mereka sebutkan nama aplikasi, mereka kena. Dipersempit ruang itu dalam POJK nomor 22 tahun 2023. Dipersempit, ruang gerak mereka dipersempit. Makanya mereka lebih licik lagi. Karena dia tahu orang-orang hanya dengan barisan kata, barisan kalimat saja orang-orang pasti ketakutan. Mereka memanfaatkan momen ini untuk menjangkau Anda semuanya yang belum melakukan pembayaran. Itulah yang terjadi hari ini. Mereka sampaikan, ya, Anda kalau sempat memblokir kami, kalau sempat Anda matikan nomor, siap-siap.
tim kuasa hukum kami bisa melakukan penuntutan kepada diri Anda. Tuntut kayak mana? Ya, kita mematikan nomor, mengganti nomor itu bukan unsur disengaja. Pasti ada alasannya. Kita sengaja untuk menggantinya, ya. Kenapa? Harusnya kan debt collectornya introspeksi diri. Karena ketika kita mengangkat telepon yang ada caci maki, yang ada hinaan, otomatis kita tidak bisa bekerja dengan tenang. Kita tidak bisa mengumpulkan uang ini. Debt collector yang diharapkannya ketika dia menghubungi Anda dan Anda merespon, dia bisa melapor kepada pihak pinjolnya bahwa dia telah bekerja dan ikut menagih Anda. Ya, kalau bukan telepon DC itu arahnya caci maki, arahnya hinaan, kita nggak perlu ganti nomor. Tapi karena setelah kita mengangkat telepon, ya, setelah kita respon telepon mereka, malah kita makin panik. Mendingan kita matikan. Ya, debt collector kenapa dia kesal ketika Anda mematikan nomor? Karena dia tidak bisa lagi mencaci maki Anda. Dia tidak bisa lagi menghina-hina Anda. Dia tidak bisa lagi menakut-nakuti Anda dari jarak jauh. Dia kesal. Makanya dia sampaikan, kalau Anda ganti nomor, Anda akan diproses ke jalur hukum. Dasarnya dari mana? Ya, kita ada alamat yang valid. Debt collector silahkan. SOP-nya ada kok, silahkan, aturannya jelas. Kunjungi. Ya, lebih dari 90 hari orang ini telat bayar, tidak mampu bayar, pinjol bisa melemparkan permasalahan ini kepada pihak ketiga ataupun pihak lawyer mereka untuk menjatuhkan keuangan prestasi. Kenapa pinjol tidak melakukan hal itu? Kenapa malah melakukan penekanan habis-habisan yang mana katanya tidak mengangkat telepon saja atau mengganti nomor itu bisa dipenjara? Itu hanya penekanan jarak jauh. Ya, jadi kalau masih ada yang ketakutan, pikirkan matang-matang. Anda ini bukan mafia loh, bukan mafia kelas berat. Ya, bukan koruptor. Bukan juga maling-maling berdasi Anda ini. Anda real dikorbankan dalam hal ini. Ya, benar. Mereka pasang iklan bertepatan di saat Anda butuh uang. Anda butuh desakan dana. Anda butuh dana cepat. Ketika Anda sudah masuk di dalam itu, mereka akan jebak Anda dengan bunga tinggi. Mereka akan jebak Anda dengan pencairan dan pemotongan yang sangat luar biasa. Ya, ending iklannya seakan-akan dewa. Iklannya dewa. Tapi kalau sudah masuk, siap-siap untuk dimiskinkan. Hari ini muncul aturan-aturan yang kata debt collector itu hanya katanya. Jadi nggak perlu Anda pikirkan matang-matang. Mendingan ketika mereka menyampaikan, jangan sampai blokir nomor kami. Jangan sampai Anda ganti-ganti nomor. Daripada Anda bermasalah dengan perusahaan kami perusahaan besar. Ganti aja nomor Anda. Ya, daripada capek Anda dicaci maki setiap hari. Capek Anda dihina-hina setiap hari, mendingan kita putus semua komunikasinya. Jelas satu tujuan yang mau kita jalani. Apa? Bekerja dan berusaha. Ya. Jadi nggak usah teman-teman semuanya itu, banyak banget itu yang bertanya, Bang Medi benar nggak itu ya kalau kita ganti nomor kita bisa dipenjara. Kalau kita ganti nomor kita diproses ke jalur hukum. Dasarnya dari mana? Ada nggak perjanjian waktu Anda minjam? Saya berjanji bahwa saya tidak akan mengganti-ganti nomor saya. Ada perjanjian seperti itu? Nggak ada. Ya, jadi nggak usah aneh-aneh juga. Ada juga nggak perjanjian seperti antara Anda dan pinjol? Ketika Anda telat bayar, Anda harus siap kami caci maki. Ketika Anda telat bayar, data Anda harus siap kami sebar. Ada perjanjian seperti itu? Ya. Alasan kita untuk mengganti nomor karena mereka selalu mencaci maki. Mereka selalu mengancam sebar data. Daripada kita kalut, stres, kita ambil kesimpulan, ganti nomor. Udah selesai. Gak usah pikirkan, wah bang, nah saya diproses nih bang. Bang katanya ini bang, mau dibawa ke jalur hukum. Itu cuman katanya-katanya aja. Ya, itu omongan-omongan sampah dari debt collector yang sudah kebingungan. Ya, sampai dibilang kalau Anda nanti bisa kami tuntut dengan 372, 378. Debt collector cuma menyampaikan pasal yang dia copy dari internet, dia kirimkan sama Anda. Kalau dia diminta untuk menjabarkan semuanya dari 372, 378, mereka nggak akan ngerti. Ya, jadi please banget buat teman-temanku di luar sana, tolong ini pikirkan matang-matang. Jangan sampai kita terhanyut lagi dalam cara-cara kelicikan debt collector ini. Ya, tujuan mereka ya simpel-simpel aja. Anda masih mengaktifkan nomor, mereka akan telepon, mereka akan beri Anda tekanan demi tekanan. Akhirnya Anda akan terjadi gali lubang tutup lubang, akan terjadi mencari talangan-talangan dana. Makanya dia tahan sebisa mungkin, kalau bisa orang ini jangan ganti nomor.
Karena akan menyulitkan debt collector dalam melakukan penagihan. Karena tidak terjangkau oleh mereka. Untuk Anda yang ada di daerah, tidak terjangkau. Ya, di beberapa kota juga tidak terjangkau. Itulah tujuan mereka, supaya Anda mempertahankan nomor Anda tetap aktif, tetap bisa dihubungi. Ini tujuan mereka. Makanya mereka bikinkanlah Anda sesuatu tekanan, skenario atau drama yang seperti itu. Kalau Anda ganti nomor, Anda akan kami penjarakan, dapat diproses ke jalur hukum. Wih, gila, semudah itu ganti nomor kita di penjara. Ya, pasalnya dari mana? Kayak apa mereka menyampaikan? Kayak apa mereka melakukan promosisannya? Ya, harus panjang, kajiannya harus panjang. Jadi teman-teman, itu sebenarnya kenapa Anda ketakutan ketika mendapatkan hal-hal seperti itu? Karena sudah ada tekanan batin. Anda sudah ada rasa bersalah. Ya, mungkin pemikiran Anda kalau sudah diomongin soal penjara, yang Anda pikirin, wih, gimana anak saya, gimana suami saya, gimana orang tua saya, sudah terlalu jauh pemikiran Anda itu. Padahal ini hanya katanya, melalui WhatsApp lagi, melalui telepon lagi, melalui email lagi. Ya, yang paling sering itu apa? Kami akan datang membawa RT dan RW. Tanyain sama debt collector, tanyain sama orang-orang yang sudah pernah dikunjungi, ada nggak debt collector itu bareng-bareng datang sama RT Anda? Coba tanyain dulu. Ya, jadi jangan cepat-cepat kita menyimpulkan sesuatu yang mana itu akan merugikan diri kita sendiri. Yuk, kita putus saja yuk komunikasinya. Biarkan kalau dia mau proses, ya udah proses kita semuanya, penjarakan kita semuanya. Itu aja lagi. Bukan sedikit orang yang telat bayar pinjol, bukan sedikit orang yang gagal pinjol, tapi jumlahnya puluhan juta. Ya, mau mereka penjara semuanya? Nggak kebayang sama saya. Betapa sibuknya polisi melakukan penyelidikan, betapa sibuknya polisi melakukan penyidikan dan membikinkan BAP-nya. Ya, betapa raminya hakim atau pengadilan untuk menyidang orang-orang yang dipenjara gara-gara mengganti nomor. Logikakan semuanya ya buat teman-teman semuanya. Jadi jangan kita telan mentah yang mana itu akan merugikan diri kita sendiri. Oke? Mungkin dari saya cuma itu aja dulu. Mudah-mudahan ini bisa meluruskan lagi pemikiran Anda. Kita kalau memang tidak dapat dengan perasaan, logika kita coba jalan. Karena memang lawan terberat kita itu cuma satu. Antara pikiran dan hati kita tidak sinkron. Mereka saling bertengkar dan saling adu argumentasi dari dalam. Jadi lawan terberat kita di tengah situasi ini adalah diri kita sendiri. Tapi selagi Anda bisa mentaklukkan pemikiran Anda untuk ke hal-hal yang positif nantinya, itu bagus. Jangan selalu menjadi orang yang pesimis. Jangan memikirkan hal-hal yang negatif, yang menakut-nakuti diri sendiri. Oke? Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.